Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Sahih Al-Bukhari Kitabul Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya, karena amal yang paling baik, yang paling utama adalah amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun amal itu jumlahnya sedikit. Semoga kita semuanya bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada makhluk termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Babun hubbur rasuli sallallahu alaihi wasallam minal iman. Qala al-musannif rahimahullah, babun utawi iki iku bab hubbur rasuli utawi demen maring Rasul sallallahu alaihi wasallam iku minal imani setengah sangking iman. Haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zinadi 'anil A'raji 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala wasdawu sapa Rasulullah fawalladzi mangka demi zat nafsi kang utawi awak dhewe ingsun iku biyadihi ana
ing dalam kekuasaane alladzi la yu'minu ora iman kelawan iman kang sempurna sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta akuna sehingga ana sapa ingsun iku ahabba luweh den temeni ilaihi maring ahadukum min walidihi tinimbang saking bapake ahadukum wa waladihi lan anake ahadukum. Haddatsana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana ibnu Ulayyah an Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam tahwil artinya pindah sanad. Wa haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu an Qatadata an Anas qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ora iman kelawan iman kang sempurna sapa ahadukum salah siji sira kabeh hatta akuna sehingga ana sapa ingsun iku ahabba luweh dan temeni ilaihi maring ahadukum min walidihi tinimbang sangking bapake ahadukum wa waladihi lan anake ahadukum wa nasilan manungsa ajmaina halih sekabehane. Hadirin rahimakumullah, ada dua hadis yang telah kita baca yang masuk dalam bab hubbur rasul minal iman. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagian dari keimanan. Artinya amalan yang bisa menyempurnakan keimanan seseorang. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada pada kekuasaannya, fawalladzi nafsi biyadihi di situ maknanya adalah kudrah. Yad di situ artinya adalah kudrah atau kekuasaan, bukan artinya tangan anggota badan. Karena tangan anggota badan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu mustahil. Sebab beranggotakan badan itu adalah sifat makhluk. Dan itu menunjukkan jisim. Nah, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala khaliqul makhluk, pencipta dari makhluk, itu la yushbihul makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan jisim yang memiliki anggota badan sebagaimana manusia. Tidak boleh dikatakan Allah memiliki anggota badan yang besar seperti kepala, kemudian dada, perut, kaki, tangan. Tidak boleh juga dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anggota badan yang kecil seperti mata, lidah, misalnya jari-jari, telinga. Allah tidak boleh sama sekali disifati dengan memiliki anggota badan. Karena memiliki anggota badan itu adalah sifat makhluk. Seperti halnya manusia, kita memiliki anggota badan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya, tidak boleh dikatakan memiliki anggota badan. Dalam kitab Al-A'dha'i wal Adawat, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari al-a'dha' wal adawat. Al-a'dha' artinya anggota badan yang besar, seperti yang tadi sudah kita sebut, seperti kepala, dada, perut, kaki, tangan. Wal adawat itu artinya anggota badan yang kecil, seperti lidah, mata, telinga, jari-jari. Ini anggota badan juga, tetapi yang kecil. Allah maha suci dari anggota badan yang besar, al-a'dha', dan Allah juga maha suci dari anggota badan yang kecil, al-adawat.
Maka ketika disebutkan di sini biyadihi, artinya biyadillah, dan ada juga dalam sebagian ayat Al-Quran penisbatan yad kepada Allah, maka para ulama ahli sunnah wal jamaah mentakwilkannya dalam hadis ini, maknanya adalah kekuasaan. Demi Allah, zat yang jiwaku, nyawaku, diriku ada dalam kekuasaannya. Beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna salah seorang kalian imannya sampai aku Rasulullah itu lebih dia cintai daripada ayahnya dan anaknya. Dalam hadis yang kedua lebih luas lagi. Beliau mengatakan tidak beriman dengan iman yang sempurna salah seorang di antara kalian sampai aku itu lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadirin rahimakumullah, perlu juga kita garis bawahi dan kita perhatikan, ini sudah kita bahas sebelumnya juga, bahwa kata la yu'minu di situ maknanya la yu'minu imanan kamilan, bukan artinya kafir. La yu'minu bukan artinya kafir, tidak beriman sama sekali, tetapi artinya la yu'minu imanan kamilan. Ini karena menurut ahlus sunnah wal jamaah, orang yang melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban itu tidak dihukumi kafir. Tidak dihukumi kafir. Tetapi dia dihukumi sebagai fasik, pelaku dosa besar. Imannya tidak sempurna. Itu menurut kita ahlus sunnah wal jamaah. Dan apabila ini dimaknai dengan iman yang tidak beriman artinya kafir, maka di sini juga semua orang akan kena. Kebanyakan orang, maksudnya kebanyakan orang itu akan kena hukum kufur. Karena hadis ini juga sulit dipraktekkan. Nah, hadis ini sangat sulit untuk dipraktekkan. Dikatakan di sini seseorang itu dikatakan di sini bahwa tidak beriman, kalau diartikan kufur ya. Kalau diartikan kufur, maka akan dikatakan kufur seseorang itu masih dihukumi kufur sampai dia itu lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah dibandingkan dengan mencintai ayah dan anaknya dan manusia seluruhnya. Kebanyakan kita ini kan masih mencintai orang tuanya, masih lebih mencintai anaknya daripada Rasulullah, lebih mencintai istrinya daripada mencintai Rasulullah, lebih mencintai orang lain, kekasihnya misalnya, dibandingkan dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan kita masih seperti itu. Buktinya apa? Buktinya sering kebanyakan kita itu mendahulukan orang tua, mendahulukan anak, mendahulukan istri atau suami dibandingkan ketaatannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita masih sering melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya demi istri, demi suami, demi anak, demi orang tua. Karena untuk demi anak biar dia bisa hidup mewah, misalnya seorang ayah, dia mencuri, dia korupsi, dia
melakukan riba dan seterusnya. Demi untuk mendapatkan ridho istrinya atau kekasihnya, seseorang tidak segan untuk berbuat maksiat. Itu namanya apa? Itu namanya dia lebih mencintai orang lain dibandingkan mencintai Allah dan Rasulnya. Itu salah satu bukti. Jika dikatakan orang yang tidak lebih mencintai Rasulullah dari lainnya itu kafir, maka hukum ini akan terkena kepada kebanyakan kita. Tetapi tidak demikian. Nah, tidak demikian. Makna hadis itu tidak demikian. Maknanya adalah bahwa tidak sempurna iman seseorang. Seseorang itu tidak beriman dengan iman yang sempurna, artinya dia ya belum jadi wali. Kalau imannya belum sempurna, dia belum jadi wali, masih jadi orang biasa. Orang biasa-biasa saja, seperti kita. Masih jadi orang biasa, belum jadi waliullah. Belum menjadi orang yang bertakwa. Belum menjadi orang yang soleh. Apabila dia masih mencintai selain Rasulullah lebih dari cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, mencintai Rasulullah itu adalah bagian dari keimanan, penyempurna keimanan seseorang. Seseorang yang cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksimal, maka dia pertama dia akan beriman kepadanya, yang kedua dia akan mentaatinya, dia akan mengikuti apa yang diminta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian berpaling dari ketaatan kepada Rasul, taat di sini maksudnya al-iman. Taat di sini qul ati'ullah war rasul, artinya katakanlah, berimanlah kalian. Taat di sini artinya apa? Iman. Karena di akhirnya dikatakan fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Nah, kebalikan dari kafir adalah mukmin. Maka berarti taat di sini yang dimaksud adalah iman. Katakanlah, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian berpaling dari ketaatan kepada Rasul, maka dan berpaling dari ketaatan, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Nah, ketaatan ini adalah tanda keimanan kepada ketaatan kepada Allah adalah tanda keimanan tanda cinta kepada Allah. Ketaatan kepada Rasul adalah tanda keimanan, tanda kecintaan kepada Rasulullah. Artinya apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka kita mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tanda cinta adalah taat kepada yang dicintainya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah syair, gimana dikatakan wa in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Apabila cintamu itu benar, bukan sekedar di bibir saja, bukan cinta gumbal, tetapi cinta betulan, maka la ata'tahu, maka pasti kamu akan mentaatinya. Itu berlaku juga kepada selainnya. Artinya untuk ngetes cinta seseorang, dites taat nggak dia, mau nggak misalnya. Kalau seseorang misalnya mentaatinya, maka itu membuktikan bahwa dia betul-betul mencintai dia. Demikian juga kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang yang mengaku mencintai Allah, maka dia mentaati Allah. Seseorang yang mengaku mencintai Rasulullah, maka dia akan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan membangkangnya. Kalau
Kalau seseorang mengaku mencintai Rasulullah tetapi dia tidak taat kepada Rasulullah, maka dipertanyakan, betul enggak dia mencintai Rasulullah? Mungkin hanya sekedar di lisan saja dia mengatakan uhibbuka ya Rasulullah. Hanya di lisan saja, tetapi tidak di dalam hati dan tidak terbukti dalam tindakan, dalam perbuatannya. Karena mencintai Rasulullah ini bukan sekedar di bibir, ini kan amal qalbi, ini perbuatan hati, ada di dalam hati, yang kemudian tertuang atau terekspresi dalam tindakan. Tidak hanya dalam hati, tetapi sesuatu yang ada dalam hati akan muncul, bisa diekspresikan dalam ucapan dan dalam perbuatan. Karena apa yang tampak itu adalah menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Meskipun terkadang apa yang terlihat itu hanya acting saja, berbeda dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati. Terkadang bagi sebagian orang yang munafik, dia akan berbeda apa yang ada dalam hati dan apa yang ada di luar. Tetapi apa yang tampak di luar itu adalah perwujudan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jika seseorang mencintai Rasulullah, maka dia akan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu tandanya, dan ini sesuatu hal yang sangat besar, sesuatu hal yang sangat agung. Karena seseorang yang mencintai Rasulullah akan bersama Rasulullah nanti di akhirat, di dalam surga. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya nanti pada hari kiamat. Ketika ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah kita ceritakan, bertanya tentang kapan datang hari kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Seolah-olah sahabat ini telah siap untuk menghadapi hari kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ma'adatta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Sahabat itu menjawab, wahai Rasulullah, saya tidak mempersiapkannya dengan memperbanyak sholat sunnah atau puasa sunnah atau sedekah sunnah, tetapi uhibbuka, tetapi aku mencintaimu wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, uhibbullaha war rasulahu. Dalam satu riwayat, ana uhibbuka, aku mencintaimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Artinya kamu akan bersamaku nanti pada hari kiamat di dalam surga. Artinya berarti ini sesuatu hal yang agung, sesuatu hal yang agung. Dan yang paling prinsip dalam cinta kepada Rasulullah adalah iman kepada Rasulullah. Itu yang paling prinsip. Kemudian yang kedua adalah taat. Meskipun iman tadi juga masuk dalam kategori taat dalam ayat qul athi'ullaha war rasul. Yang kedua adalah taat. Taat itu ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Nabi. Itu namanya taat. Apa-apa yang diminta Nabi untuk kita lakukan, kita lakukan. Apa-apa yang dilarang oleh Nabi untuk kita lakukan, kita tinggalkan. Itu namanya taat, taat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan taat kepada Rasulullah artinya taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah artinya taat kepada Allah.
Karena apa yang disampaikan oleh Nabi kepada kita itu adalah dari Allah. Maka taat kepada Rasulullah artinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan dalam ayat sebelumnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah apabila kalian itu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Nabi. Kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikuti Nabi. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kalian. Karena taat terhadap Nabi, ikut terhadap Nabi, artinya ikut kepada Allah. Taat kepada Nabi berarti taat kepada Allah. Cinta kepada Nabi juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai Rasulullah yang paling pokok adalah dengan beriman kepada Rasulullah, meyakini tanpa ragu bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Quraisy, beliau adalah utusan Allah kepada semua manusia dan jin. Ini dan kita membenarkan semua yang disampaikan Rasulullah kepada kita. Itulah namanya iman kepada Rasulullah. Apapun yang beliau sampaikan kepada kita, kita membenarkannya dan kita tidak mendustakannya. Berupa apapun, apakah berupa hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, apakah berupa hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, apakah hal-hal yang berkaitan dengan halal haram, maka kita membenarkan semuanya itu yang disebut dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taat, itu yang kedua, mengikuti apa yang disampaikan beliau kepada kita, yang diajarkan oleh beliau kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita juga meneladani akhlaknya. Ini meskipun juga masuk pada bagian yang kedua, meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga berusaha untuk memperjuangkan, mendakwahkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut serta sesuai dengan kemampuan kita dalam memperjuangkan agama Rasulullah. Kita punya ilmu, kita perjuangkan agama Rasul dengan ilmu yang kita miliki. Kita punya harta, kita manfaatkan harta kita untuk berjuang, memperjuangkan agama Nabi. Kita punya tenaga, kita gunakan tenaga kita untuk memperjuangkan, membantu dakwah agama Nabi. Ketika kita memiliki kemampuan, keterampilan dalam dakwah, maka kita ikut serta untuk memperjuangkan agama Nabi. Itu namanya mencintai Nabi. Dan itu harus lebih besar dibandingkan cinta kita kepada selainnya. Termasuk mencintai Nabi adalah mengagungkannya, memuji-mujinya, memperbanyak sholawat. Itu juga bagian dari bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu bukan yang paling utama. Itu bukan yang paling utama. Ini penting untuk kita garis bawahi, artinya kita perhatikan. Karena sekarang di masa sekarang banyak orang yang hobinya bersolawat, tetapi dia meninggalkan kewajiban. Dia bersolawat tetapi tidak belajar ilmu agama. Tiap malam dia bersolawat, tapi dia bersolawat sampai jam 2 malam. Nanti subuhnya setelah terbit matahari baru sholat subuh, atau kadang nggak sholat subuh. Apakah seperti ini mencintai Rasulullah? Ya enggak, masa Rasulullah tidak seperti itu, akhlaknya juga enggak seperti itu. Tata cara beliau misalnya dalam adabnya keseharian, beliau misalnya dalam
dalam waktu istirahat beliau juga nggak sampai larut malam, kemudian nggak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang pada masa sekarang, mengaku mencintai Rasulullah tetapi tidak taat kepada Rasulullah. Yang dibesar-besarkan hanya membaca salawat, memuji-muji Nabi, tetapi perbuatannya bertolak belakang dengan seseorang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan yang sebenarnya. Jadi cinta kepada Nabi itu harus dibuktikan dengan hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan. Hadirin rahimakumullah, dan itu cinta kepada Nabi harus lebih dari cinta kita kepada selain Nabi. Penghormatan kita kepada Nabi, pengagungan kita kepada Nabi lebih dari pengagungan kita kepada orang lain, lebih dari pengagungan kita kepada orang tua kita, lebih pengagungan kita kepada guru kita, lebih pengagungan kita kepada orang lain. Harus melebihi dari pengagungan kita kepada seluruhnya dalam hal pengagungan, karena pengagungan adalah bukti cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pengagungan kita kepada Nabi melebihi pengagungan kita kepada selainnya. Jika kemauan Nabi berbeda dengan kemauan makhluk, kemauan manusia, mana yang lebih didahulukan? Ya kemauan Nabi. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita melakukan A. Kemudian dalam waktu yang sama istri kita meminta B. Mana yang dituruti? Rasulullah atau istri? Rasulullah. Itu namanya lebih mencintai Rasulullah lebih dari istri kita. Kalau si anak misalnya meminta A, kemudian Rasulullah meminta kita melakukan B dalam waktu yang sama, dan itu bertentangan. Kalau kita ikut Nabi, maka kita akan nggak mengikuti anak. Jika kita mengikuti anak, maka kita nggak akan mengikuti Nabi. Mana yang lebih diutamakan? Yang mengikuti Nabi daripada mengikuti anak. Itu dalam praktek cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun itu sangat sulit sekali, sangat berat, karena kebanyakan orang itu masih sebaliknya, sangat mencintai keluarganya, sangat mencintai kedua orang tuanya, istrinya, anaknya. Boleh nggak mencintai mereka? Ya boleh saja, nggak ada larangan. Mencintai keluarga hal yang diperbolehkan dan sesuatu hal yang wajar. Mencintai diri sendiri, mencintai kedua orang tua, mencintai anak, mencintai istri, mencintai sesama, itu adalah hal yang memang diwajibkan. Bukankah kemarin kita sudah mempelajarinya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita juga mencintai sesama, mencintai keluarga kita. Kita seperti itu. Tetapi cinta kita kepada mereka nggak boleh lebih dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya. Jadi ada urutan-urutannya. Urutan-urutan dalam hal kecintaan itu, siapa yang lebih dari yang lain itu ada urutannya. Itu yang harus kita perhatikan. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti tidak boleh menghormati orang tua atau menyayangi anak atau menyayangi istri. Bukan berarti tidak boleh, tetapi jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu akan merusak. Kalau cinta kita kepada anak, istri, orang tua itu melebihi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, maka itu akan merusak. Karena sering sekali orang yang kita cinta itu mintanya yang aneh-aneh. Mintanya sesuatu hal yang kadang melanggar aturan
syara, melanggar ketentuan syara, maka seorang suami harus waspada terhadap istrinya. Biasanya karena terkadang dia meminta sesuatu yang melanggar ketentuan syara. Anak juga demikian. Dan sangat berat, karena kebanyakan kita itu pasti mencintai istri dan anak-anaknya, sehingga sangat berat apabila kemudian mereka meminta sesuatu dari kita untuk melakukan sesuatu yang itu itu melanggar ketentuan syariat Islam. Sangat berat. Gimana ya? Kalau nggak saya turuti nanti mereka sedih. Kalau nggak saya turuti nanti dia akan meninggalkan saya misalnya, dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya sebagian orang mengorbankan taatnya kepada Allah dan Rasulnya demi untuk keridhaan dari manusia, keridhaan dari keluarganya, istri dan anaknya. Hadirin rahimakumullah, semoga kita bisa mengamalkan ajaran ini yang sangat penting untuk diperhatikan. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Babu halawatil iman. Utawi iki iku bab nerangaken manise iman. Haddatsana qala al-musannif rahimahullah, haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wasdawa sapa Kanjeng Nabi salasun ana telu man utai sapane wong iku kunna ana sapa salas mangkunna fihi mangkunna kunna ana apa salasun fihi ing daleman wajada mongko merkoleh sapa man halawatal imani ing manise iman, yaiku siji ayakuna yanto ana sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahabba luweh den temeni ilaihi maring man mimma tinimbang saking parang siwahuma kang sakliyane Allah lan Rasul wa Allahu wa rasuluhu. Nomor loro wa ayyuhibba lan yanto demen sapa wong almar'ah ing wong kang liya la yuhibbuhu ora demen ing almar'ah sapa man illa lillah kejaba krana Allah. Wa ayyakraha lan yanto sengit sapa man ayauda ing yanto bali sapa man fil kufri ing dalam kekufuran kama yakrahu kaya oleh sengit sapa man ayu kedzafa ing yanto den lemparaken sapa man finnari ing dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana kita agar bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ketaatan. Maksudnya iman di sini adalah ketaatan. Agar kita bisa menikmati, merasakan nikmat dalam berbuat ketaatan. Jadi kalau kita sholat rasanya nikmat, kalau kita sedekah kita merasakan kenikmatan, kelezatan. Ketika kita melakukan, misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini, rasanya nikmat, enak gitu. Gimana caranya? Karena kebanyakan orang itu belum bisa merasakan nikmatnya ketaatan. Kalau sholat itu rasanya kurang nyaman, nggak nyaman. Meskipun sudah ber-AC masjidnya misalnya, tetapi rasanya pengen keluar saja dari masjid buru-buru dan pengen cepet-cepet selesai sholatnya, dan nggak pengen nambah sholat. Cukup kalau misalnya sholat maghrib ya udah cukup,
3 itu saja. Nggak pengen nambah 2 rakaat lagi misalnya, apalagi nambah lebih dari itu. Nggak pengen sama sekali. Kenapa? Karena dia nggak merasakan nikmatnya sholat. Nah, hadir dalam majelis ilmu ini kan salah satu bentuk ketaatan. Tapi sebagian kita merasa resah dalam hadir dalam majelis ilmu. Pengen cepat-cepat selesai. Ada sebagian yang berkali-kali lihat jam. Kok lama kali jamnya dan sebagainya, kok nggak selesai dan seterusnya, karena sudah sudah nggak merasa nggak tenang, nggak nyaman dan sebagainya, belum merasakan dia betapa nikmatnya hadir dalam majelis ilmu. Ada sebagian yang ketika dia mengeluarkan zakat, ketika dia berpuasa, dia belum merasakan nyamannya dan enaknya, lezatnya beribadah. Kalau para wali itu sudah merasakan, para wali. Makanya kita katakan kebanyakan kita itu masih belum. Tetapi kalau para aulia, para wali-wali Allah, sholat itu menjadi waktu yang paling membahagiakan. Dikatakan qurrata ain bagi Nabi itu adalah di saat beliau sholat. Itu sesuatu yang paling menyenangkan adalah di saat sedang sholat. Sehingga mereka berlama-lama dalam sholat. As-Sajjad Zainal Abidin dikatakan beliau dalam sehari semalam sholat tidak kurang dari 1000 rakaat. Kenapa sampai 1000 rakaat? Itu kalau nggak nikmat pasti nggak melakukannya, ya kan? Sebagian kita itu kan, kebanyakan kita nikmat kalau melakukan maksiat, justru kebalikannya. Kalau melakukan maksiat itu nikmatnya bukan main. Sehingga berlama-lama dalam kemaksiatan dan ingin mengulang-ulang sesuatu yang maksiat. Karena namanya nikmat itu apa? Dia senang untuk berlama-lama melakukannya. Dan dia ingin melakukannya berkali-kali. Itu namanya nikmat. Kalau nggak nikmat kan nggak mau mengulang lagi. Misalnya sate ini kok nikmat sekali. Pengennya yang banyak satenya, terus besok nyate lagi, besoknya nyate lagi. Kan begitu seterusnya. Kenapa? Karena dia merasakan nikmat. Kalau dia nggak merasakan nikmat, pengennya udah kapok ini sekali saja. Besok nggak usah lagi. Mungkin dicicipi sedikit, kemudian sudah nggak dimakan lagi. Kenapa? Karena dia merasakan nggak nikmat. Ibadah itu juga sebagian orang merasakan nikmat. Para sholihin, para aulia, para wali itu merasakan nikmatnya ibadah, sehingga mereka itu berbuat kebaikan itu seakan-akan selalu nggak puas dengan kebaikan yang dilakukannya, terus berbuat baik, terus berbuat taat, sholat terus menerus, zikir, baca sholawat, baca Quran, seakan-akan mereka nggak punya capek di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena dia merasakan nikmat. Nikmatnya ibadah, nikmatnya taat, nikmatnya melakukan kebaikan. Mereka sudah merasakannya. Kebanyakan kita enggak. Yang kita tahu cuma nikmatnya makanan, nikmatnya tidur, nikmatnya jalan-jalan, nikmatnya bermaksiat. Itu yang kebanyakan kita merasakannya. Tidak merasakan nikmatnya ibadah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita gimana caranya agar kita ini bisa merasakan nikmatnya ibadah. Sehingga ibadah itu menjadi terasa sangat enak, sangat nikmat, sangat lezat, sangat lezat. Apa itu? Yaitu ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, Allah dan Rasulnya harus lebih dia cintai dari selainnya. Yang tadi sudah kita bahas. Kita akan merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya ketaatan apabila pertama
kita sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari cinta kita kepada selainnya. Itu yang pertama. Ini sudah sulit. Yang pertama ini aja udah sulit kita untuk mempraktekkannya. Tetapi sulit ini bukan berarti mustahil. Nah, sulit ini bisa untuk diusahakan. Jangan sampai misalnya kalian salah paham. Ketika saya bilang sulit, oh Ustadz aja sulit, apalagi saya misalnya, ya udah nggak usah. Enggak, ini sulit. Saya bicara tentang fakta, memang sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Buktinya sudah banyak orang yang seperti ini, sudah banyak orang jadi wali, sudah banyak orang disebut orang soleh. Sudah banyak, berarti sudah banyak orang yang mempraktekkan ini, yaitu cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya itu lebih dibandingkan cintanya kepada selainnya. Itu. Dan tadi sudah kita terangkan masalah ini. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali dia mencintainya itu karena Allah. Jadi dia mencintai kedua orang tuanya lillah. Dia mencintai istrinya lillah. Dia mencintai anak-anaknya lillah. Dia mencintai tetangganya lillah. Tetangganya maksudnya cinta sesama muslim ya, bukan nanti salah paham. Jadi mencintai sesama manusia lillah. Jadi mencintai sesama manusia karena Allah. Ini yang kedua syaratnya. Mencintai karena Allah itu apa? Artinya dia mencintai seseorang tidak sampai melanggar ketentuan Allah. Nah, itu namanya mencintai karena Allah. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, maka berarti kita menghendaki kebaikan untuk orang yang kita cintai. Berarti apa? Sekali lagi kita berarti menghendaki kebaikan untuk orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai kedua orang tua kita, mencintai istri kita, mencintai anak-anak kita, berarti kita ingin istri, anak dan kedua orang tua kita itu nanti mereka bisa selamat di akhirat. Bisa selamat di akhirat bersama kita. Maka kita tuntun mereka dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah. Itu namanya mencintai seseorang karena Allah. Kalau mencintai seseorang itu bukan karena Allah, mencintainya karena hawa nafsu misalnya, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya. Bukan mendekatkan mereka kepada jalan kebaikan, kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi justru menjauhkan orang itu dari kebaikan-kebaikan. Dan itu yang banyak terjadi. Ketika seseorang, misalnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, yang terjadi justru dia membawa orang yang dicintainya kepada kerusakan, bukan kepada kebaikan. Itu yang banyak. Karena dia mencintai istrinya, mencintai anaknya, kemudian justru dia membawa istri dan anaknya ke dalam neraka. Kenapa? Karena dasar cintanya kepada mereka itu bukan lillah, bukan karena Allah, tetapi karena misalnya hawa nafsu. Karena takut nanti anaknya kalau nggak diikuti kemauan-kemauannya nanti akan begini dan seterusnya. Kemudian diikuti saja meskipun itu melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah, mencintai seseorang karena Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar.
Yang ketiga yaitu dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan di dalam neraka. Nah, kita tentu tidak senang apabila kita dilemparkan ke neraka. Maka kita benci terhadap kekufuran sebagaimana kita benci apabila kita dilemparkan. Benci artinya nggak senang. Kita sebagaimana kita nggak senang untuk dilemparkan ke neraka atau ke dalam api, maka kita juga benci untuk kembali kepada kekufuran. Maka seseorang mewaspadai segala bentuk kekufuran, baik itu kufur keyakinan, atau kufur perbuatan, atau kufur perkataan, itu sekuat tenaga dia menghindarinya. Dengan pertama kali dia harus mempelajari tentang apa saja yang tergolong sebagai kufur keyakinan, apa saja yang tergolong sebagai kufur perbuatan, apa saja yang tergolong sebagai kufur perkataan, sehingga dia bisa menjauhi segala macam bentuk kekufuran itu, karena kekufuran itu akan bisa menyebabkan seseorang nanti di akhirat, jika dia mati dalam kekufuran itu, akan menyebabkan dia di akhirat nanti abadi dalam azab Allah di dalam neraka. Di sini, jadi dia menjauhi segala bentuk jenis kekufuran. Hati-hati kalau berbicara, hati-hati kalau dia berbuat, hati-hati kalau dia berkeyakinan. Jangan sampai meyakini, melakukan atau mengucapkan kata-kata yang kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita itu tidak atau sembrono. Sebagian kita itu sembrono di dalam berucap, berkata-kata, sehingga terkadang sebagian orang tidak sadar bahwa ucapannya itu telah mengeluarkan dia dari Islam, dari keimanan, menjadikan dia murtad, menjadikan dia kafir disebabkan ucapan-ucapan tersebut. Kesembronoan seseorang ini menjadikan seseorang akan sulit untuk merasakan kenikmatan dalam beribadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, hadis-hadis yang kita baca sangat luar biasa apabila kita amalkan, dan sesuatu yang kita ingin setiap kita untuk bisa mengamalkannya, untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kesempurnaan iman. Jika kita baca di sini, maka kita menjadi merasa bahwa kita ini belum apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini masih jauh dari tingkatan derajat yang tinggi indallah. Kita masih sangat rendah, kita masih berada di tanah, belum meningkat derajat kita indallah. Untuk itulah maka mari kita berusaha mengalahkan hawa nafsu kita untuk bisa melaksanakan apa yang diarahkan dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam meraih kesempurnaan iman. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.